Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin ZLTC. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan penggunaan sebuah spreadsheet baru kami, yaitu pengecekan kolom SRMK seperti itu. Jadi eh, SRMK itu adalah sebuah sistem struktur yang hanya untuk memikul momen khusus seperti itu ya. Nah, ini sering sekali diaplikasikan karena penggunaan uh, sistem ini bisa memberikan sebuah hasil yang optimum seperti itu untuk ukuran-ukuran strukturnya ya. Akan tetapi untuk pembesiannya ya itu harus dilakukan perbandingan karena tidak selamanya penggunaan SRMK itu bisa lebih murah dibandingkan dengan sistem yang lain. Ya, karena memang banyak hal yang harus dibandingkan. Baik, nah ini ada sebuah bangunan ya yang akan kita hitung kolom SRMK-nya seperti itu ya. Nah, ini aplikasinya yang sudah saya siapkan. Jadi ini adalah request dari salah satu pendengar kami ya, dan dia merequest perhitungan ini ya. Akan tetapi kita yang beliau request itu ada beberapa item, dan yang saya share untuk sobat ZLTC ini hanya satu item saja ya, karena item yang lain itu khusus bagi yang memesan seperti itu. Baik, nah saya akan mulai ya seperti biasa dengan program etap terlebih dahulu supaya tahu bagaimana tahapan yang harus kita lakukan di dalam menggunakan Excel tersebut atau spreadsheet tersebut ya. Ya, di sini kita sudah punya sebuah model bangunan ya, model bangunan ya. Dan ini sudah selesai saya running. Oke. Nah, ini sudah selesai saya running. Perhatikan gemboknya ya. Dan saya akan keluarkan pembesiannya. Display design info longitudinal reinforcing. Ya, akan terlihat seperti ini. Ini mengapa 000 ini karena satuannya yang digunakan adalah kilonewton meter. Kita ganti dulu. Ya, jadi newton milimeter. Nah, baik, di sini bisa terlihat bahwa pada kolom juga mengeluarkan pembesiannya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita menggunakan kolom dengan tipe to be designer ya. Jadi kalau to be designer dia akan mengeluarkan seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan to be checked ya, itu dia akan mengeluarkan pada saat di sini longitudinal reinforcing dia tetap mengeluarkan luasan kolom, tulangan kolom, tapi di dalam kurung. Jadi beda indikasinya, dan nilainya di sini tidak berbeda-beda. Jadi kalau kita menggunakan to be checked, rata-rata di sini sama semua seperti itu, tergantung atau sesuai dengan tulangan yang kita masukkan. Nah, kalau di sini bisa diperhatikan dengan ukuran yang sama ya, 6565 dengan luasan yang sama, kolom yang sama. Isi tulangannya bisa berbeda ya, seperti itu. Ini 6565 juga, di sini juga 6565, tapi tulangannya bisa kita lihat di sini beda kan. Nah, jadi seperti itu kalau menggunakan to be design. Oke, baik, saya akan cek salah satu kolom sekarang ya. Nah, kita perhatikan di sini di balok juga sudah mengeluarkan penulangannya. Balok yang digunakan di sini adalah 3565, yang di sini 3565 seperti itu ya.
Nah, maka ini data ini kita butuhkan juga di dalam mendesain pembesian untuk kolom SRMK ya. Kenapa? Karena nanti pengaruhnya itu pada tulangan geser seperti itu. Tulangan geser itu membutuhkan pembesian balok juga ya. Jadi kita membutuhkan data-data yang lebih banyak untuk mendesain kolom SRMK ini. Baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam Excel-nya atau spreadsheet-nya. Baik, kita masukkan mutu baja tulangan yang akan kita pakai. Di sini perhitungan kolom sesuai dengan desain ini minimum 420 MPa. Jadi kita harus masukkan 420 MPa. Dan mutu beton yang digunakan di project ini K300. Sementara dimensi kolomnya yang akan kita hitung 650 kali 650. Mutu betonnya 40 ya. Dan nilai D efektif ini kita sesuaikan dengan penutup beton dan tulangan dari tulangan pokok yang akan dipakai ya. Nah, oke, kita lihat di sini. Nah, ini adalah hitungan sebelumnya, membutuhkan 40D22. Nah, kalau yang sekarang itu tidak perlu ya. Kita lihat di sini 8735. Oke. Kita lihat di sini berapa 8375 ya. Oke. Ya. Oke. 8735. Oke. Nah, kemudian luasan untuk tulangan diameter D22 itu berapa ya? Kita hitung dulu. Misalnya kita menggunakan diameter 22 di sini ya. Kali 22 dikali 22. Ya. Nah, adalah sekian. Saya besarkan ya supaya lebih jelas. Baik. Ya, ini saya tulis A diameter tulangan. Yang ini A perlu. Oke, kita untuk mengetahui jumlahnya cukup seperti ini. Kita bagi dengan luas 1 tulangan diameter 22. 22,978 tulangan. Nah, nilai ini berarti kalau dibulatkan 23, maka 23 tidak mungkin kita masukkan di dalam kolom persegi 4 ya. Ya, bisa saja kan, tetapi kita harus menentukan di mana momen yang paling dominan sehingga harus diperbanyak di situ. Nah, ini salah satu kekurangan penggunaan kolom to be designer ya. Jadi kita tidak bisa meletakkan di mana yang lebih membutuhkan tulangan yang banyak. Itu dia. Nah, jadi kita gunakan kalau untuk kolom persegi 4 ini kita gunakan dia sama rata. Jadi jumlahnya kita bagi rata di setiap sisinya kalau menggunakan to be designer ya. Nah, kalau untuk lebih sesuai kita tentu menggunakan yang to be checked ya. Tapi kali ini kita tidak menggunakan to be checked. Baik, di sini saya ambilkan 24 saja, maka kita sesuaikan jumlah yang ada di sini. 6 dan 6. Baik, ini totalnya masih 20. Berarti kita tambahkan ya, berarti 7 dan 7. Oke. Kemudian di sini kita hapus. Nah, di sini ada tulisan jumlah tulangan maksimum dalam satu baris. Nah, ini adalah 10 tulangan ya. Jadi dalam sisi ini tidak boleh melebihi 10 tulangan. Mengapa? Kalau lebih dari 10 tulangan dikhawatirkan agregat dari beton tuh tidak bisa masuk seperti itu, sehingga akan menimbulkan kolom menjadi keropos dan tentu saja kekuatan kolom jadi berkurang ya. Jadi ini terkait dengan lapangan ya, itu sangat perlu diperhatikan dan sangat penting agar tidak mengurangi kekuatan kolom yang ada. Dan kemudian di sini ada cek syarat dimensi kolom. Dilihat di sini ukuran lebih besar dari 300 sudah memenuhi. Perbandingan dimensi antara lebar dan tebalnya harus lebih besar dari 0,4. Nah, ini dibagi adalah nilainya 1, berarti memenuhi. Baik.
Nah, selanjutnya di sini ya kita bisa cek ya, hal seperti ini kita kali dengan 0,25 kali pi kali dengan 22 dikali dengan ya. Nah, di sini kita ubah ya. Oh, ini sesuai dengan program. Nah, di sini sudah dicarikan ya. 8735. Ya, di sini 23 dan di sini dicek ya, batas maksimum 6%. Batas minimumnya adalah 1%. Rupanya yang dikeluarkan oleh program ETAP itu masih 2,07%. Berarti masih bisa untuk dipergunakan. Baik, lanjut. Nah, kita akan mulai menentukan cek syarat selanjutnya, yaitu strong column weak beam. Nah, setelah kita tentukan tadi penulangan kolom, ya, kita harus menentukan penulangan balok. Seperti itu. Kita harus mengetahui berapa nilai momen si balok tersebut. Ya. Nah, di sini kita gambar ini kita sesuaikan dengan posisi kolom yang kita cek. Yang saat ini kita cek yang di sini ya. Ya, oke. Kalau di sini memang menggunakan yang di sisi bawahnya. Nah, ini saya gunakan yang atas kali ini. Baik, caranya begini. Kita harus menentukan dulu jumlah penulangan dari balok ini. Jadi di daerah tumpuan saja terlebih dahulu. Kita ambil 2660 ya, 2660. Berarti di sana ya 2660 kita bagi dengan tulangan diameter 22 juga. Berarti butuhnya 7 seperti itu. Kita lihat lagi bawahnya, tulang bawah 1242. Kita cek 1242 dibagi 380. Berarti 4 ya. Dan di sini kita isi berarti 7 dan 4. Nah, karena di sini sama pembersihan baloknya, ya saya samakan. Baik, selanjutnya di sini kita edit ya, 350 dan 650 sesuai dengan ukuran balok. Penutup betonnya 40 ya. Dan diameter sengkang kita pakai 13. Ya, di sini langsung muncul nilai A. Nilai A ini juga dipengaruhi dari jumlah tulangan yang dipakai. Nah, di sini momen negatif balok kiri itu berarti tulangan atas ya. Momen negatif balok kiri itu artinya tulangan atas. Maka nilai A-nya berbeda dengan nilai balok kanan. Seperti itu ya. Karena apa? Karena ada nilai D1 dan D2 dan ada D efektif ya. Jadi jika tulangan tersebut ya lebih dari satu baris seperti itu, maka dia akan memiliki nilai D yang berbeda. Seperti itu. Nah, kalau nilai D-nya berbeda tentu akan mempengaruhi nilai kapasitas momennya ya. Seperti itu. Jadi D efektifnya juga berbeda tergantung jumlah tulangan yang dipakai. Sehingga ini A menyesuaikan dengan jumlah tulangan yang dipakai, maka dia akan berbeda posisi D efektifnya. Seperti itu. Baik, kemudian di sini juga kita ganti 650 ya. Dan di sini kita peroleh ya, FY sudah sama ya. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan MN kolom atas dan bawah. Nah, di sini kita tentukan dengan diagram interaction ratio. Ya, di sini kita sudah Excel yang lembar diagram interaction ratio. Ini milik dari guru kita ya, Pak Nur Ilham. Beliau sangat besar sumbangsinya untuk perkembangan perhitungan manual di program Excel ini, dan sangat banyak aplikasinya dipergunakan oleh para profesional kita. Semoga hal ini menjadi amal jariah untuk beliau. Dan saya di sini menggunakan hasil dari perhitungan yang beliau buat ya. Dan
Di sini tinggal saya hubungkan saja, relasikan ke data Excel yang baru seperti itu. Ya. Kita tinggal lihat di sini nilai A-nya. Ya, di sini sudah sesuai dengan jumlah tulangan yang baru, dan di sini datanya juga sudah disesuaikan seperti itu. Ya. Dan kita lihat grafiknya. Baik, nah grafiknya seperti ini. Baik, nah kita akan menentukan sekarang nilai berapa output dari program. Di sini ada PUMO ya. Oke, saya akan masukkan frame force-nya pada lembar spreadsheet yang kosong ya, supaya tidak merusak dari Excel yang sudah dibuat. Ya, saya langsung ke display show table. Ya, saya pilih di sini design, analysis, result, kita pilih frame force, column force ya, klik OK. Ya, di sini ada. Kita akan pindahkan data ini ke spreadsheet. Ya. Oke, kita paste ya. Dan selanjutnya, nah kita sudah mempunyai frame force-nya. Langkah selanjutnya kita harus menentukan minimum maksimum dari data yang sudah kita input. Max dulu ya. Kemudian kita seperti ini, kemudian hitung juga min-nya. Ya, seperti ini, lalu kita geser ke samping. Nah, baik, kemudian kita jadi kita tahu sekarang di mana lokasi P, V2, V3, M2 dan M3. Nah, kita lihat di sini. Ya, nah ini karena input di spreadsheet ini menggunakan kilonewton, kita harus lakukan konversi terlebih dahulu. Ya, dari data yang ada. Oke. Ya, di sini satuannya kilonewton. Dan nilai M2 dan M3-nya juga kita konversi. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masukkan berarti 2802,5. 2802,5. Kemudian di sini adalah 522,4. 522,4. Nah, oke, perhatikan titik hitamnya. Ini adalah nilai terbesar dari frame force untuk kolom. Dari kolom yang kita masukkan, ya, di sini masih aman. Jadi titik gaya yang terjadi itu masih di area dalam dari diagram interaksi kapasitas si kolom yang kita gunakan. Berarti di sini aman ya. Aman. Dan berapa momen yang akan dipakai dalam perhitungan? Kita tarik di sini. Ya. Nah, dia berada di sini. Ya, kalau kita turunkan ke bawah 900, 1 2 3 4 5. Berarti di sini nilainya adalah 880. Seperti itu. 880 ya. Oke. Ya, kita masukkan di sini 880. Dan kalau yang kolom bawah ya, ini kita cek lagi yang 70 kali 70 ya. Nah, kalau yang di sini maka kita ceknya bukan kolom bawah yang ada di sana, tapi yang kita gunakan adalah yang di sini. Jadi ini atas dan bawah karena sama 65, karena balok yang kita pakai yang ini. Seperti itu, balok yang kita pakai yang di sini ya. Jadi bukan yang di sini. Maka nilainya kita samakan. Jadi di sini sama 880. Nah, maka kita langsung cross check di sini. Jadi dijumlahkan momen si balok kiri dan kanan, lalu dikali dengan 6/5 dan dibandingkan dengan sigma momen kolom. Nah, di sini terlihat sudah memenuhi syarat ya. Oke.
Dan di sini kita lanjut ke VU seperti itu. Nilai VU ini juga dari si balok. Ya, kita relasikan aja. Nah, cuman dia menggunakan nilai FY yang berbeda. Jadi ini dia bedanya. FY-nya harus dikali dengan 1,25. Tidak sama dengan yang di sini. Itu berbeda. Itu perbedaannya ya. Dan dihitungan ini untuk kapasitas ya. Dan ini kita isi tinggi si kolom. Nah, kita lihat di sini. Ini kolom berapa tingginya, klik kanan saja. Klik geometri 4,2. Maka kita ganti di sini 4,2. Nah, seperti itu. Maka dilakukan cross check. Ini adalah gaya geser yang disebabkan oleh si balok ya. Dan kita cek gaya geser untuk si kolom. Ini sudah dari total sigma tadi di sini ya. Sigma jadi dibagi dengan ln. Oke, lanjut. Kita lihat di sini berapa VU output program etap untuk kolom. Nah, kita lihat di frame force. Di sini kita lakukan hal yang sama, kita konversi ya dari nilai V2 dan V3. Nah, di sini terlihat yang paling besar adalah 213,6. Maka kita masukkan di sini 213,6. Nah, di sini adalah syaratnya. Jadi V minimum itu adalah VU dari program. Nah, ini dia. V maksimum adalah batasan dari hitungan kapasitas. Nah, rupanya yang di analisa kita, si balok adalah 255,85, sementara output program hanya 213,6. Maka yang kita pakai adalah VU dari balok ya, karena tidak perlu melampaui dari VU kolom ya. Kalau VU kolom ini besar sekali, 419,05 ya. Dan nilai VU yang kita ambil itu tidak perlu harus lebih besar dari setengah dari VE kolom. Nah, kali ini dibagi 2 hasilnya 209,52. Sementara VU yang kita pakai 255, berarti sudah memenuhi syarat. Ya, kalau misalnya tidak, berarti kita harus pakai setengah dari VE kolom untuk kita hitung pendulangan geser yang kita pakai ya. Nah, kemudian kita cek di sini berapa nilai dari PU output program. Nah, ini kita lihat PU di sini 2802. Ya, di sini kita ubah saja. Berarti 2802 koma berapa? 5. 2802,5. Nah, di sini dengan tinggi kolom ukuran dimensinya 650 dan syaratnya 1/6 ln nilai panjang sendi plastis yang menggunakan sengkang ini ya, jadi sengkang khusus lah ini karena kita menggunakan kolom SRMK ya, jadi ada sengkang khusus ya, dengan panjang kita pakai 750, jadi harus lebih besar dari nilai ini, lebih besar dari tinggi kolom, lebih besar dari 1/6 ln ya, seperti itu ya. Jadi kita pakai 750. Dan kalau kita lihat di sini jarak sengkang minimumnya dari 1/4 tinggi kolom atau 6 kali diameter tulangan. Nah, kita pakai yang paling kecil. Nah, karena di sini 132 dan di lapangan tentu akan menjadi kesulitan tersendiri kalau nilainya tidak bulat seperti ini, maka kita ambil 100 mili. Kalau ada yang berinisiatif menggunakan 125 tidak masalah ya. Dan di sini adalah nilai luasan tulangan sengkang minimum ya. Dengan rumusan ini adalah luasan sengkang minimum yang harus ada. Ini adalah nilai VC-nya. Dan kalau kita lihat di sini VC harus diperhitungkan karena nilai PU-nya lebih besar daripada AG kali F absence dibagi 10. Jadi harus ikut diperhitungkan ya. Kan tetapi jika nilai VC diperhitungkan ya, bisa terlihat di sini kapasitas geser si kolom itu sudah besar ya,
sudah sangat besar. Sementara VU yang kita pakai ini hanya 255,85. Jadi otomatis sudah kuat. Sudah kuat gaya geser si kolom. Karena apa? Karena sudah ada nilai PU-nya tadi yang besar dari sana, gaya aksial si kolom yang besar yang terjadi pada kolom tersebut, sehingga kekuatan gesernya pun meningkat. Nah, akan tetapi kondisi seperti itu tidak bisa kita abaikan ya, tidak bisa kita gunakan ya. Karena kan nilai tersebut bisa naik dan turun kondisinya seperti itu, sehingga lebih aman jika kita menggunakan VC sama dengan 0. Nah, dengan demikian maka VS-nya maksimum. Maka VS-nya maksimum dari VU yang kita hasilkan. Nah, maka akan dibutuhkan nilai ASH dengan rumus ini. Dan rupanya ASH yang kita keluarkan lebih kecil daripada AS minimumnya. Maka kita pakai AS minimum. Kita pakai di 13, dibutuhkan 3 kaki. Kalau kita ganti 10 deh. Oh, 5 kaki ya. Nah, ini kita harus sesuaikan lagi dengan syarat penempatan tulangan sengkang pada kolom ya. Karena kalau kolom SRMK itu harus ada tambahan tis ya, pengikat di tengah-tengahnya. Itu setiap selang satu tulangan utama. Jadi bisa banyak ya. Kalau kita lihat di sini ukuran kolomnya juga besar dan jumlah tulangannya juga banyak, pasti akan dipasang cukup banyak tisnya ya. Ini bisa kita atur perbesar kalau tisnya terlampau banyak. Ini untuk jarak 100 mili. Oke, nah bagaimana pengecekan strong column big beam di program Etap? Nah, ini bisa juga kita tampilkan. Caranya seperti ini. Ya, display design info. Kita pilih yang ini. Nah, kita cek play. Nah, rupanya di sini sudah muncul ya, dan dia tidak mengalami OS 0,465 dan 0,765. Berarti strong column big beam yang ada di kolom ini sudah memenuhi ya. Nah, ini juga sudah bisa dilihat di program etapnya seperti itu. Akan tetapi perlu diingat bahwa strong column big beam yang dikeluarkan oleh program etap ini berdasarkan jumlah tulangan yang dikeluarkan oleh program. Jadi kalau misalnya dalam perhitungan kita jumlah tulangan baloknya itu berbeda dengan yang dikeluarkan oleh program etap, tentu kita harus menghitung kembali seperti itu. Baik, demikianlah Sobat CLTC penggunaan spreadsheet perhitungan kolom SRMK yang baru. Silakan di download filenya di deskripsi kami ya, silakan, dan semoga dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi ya. Dan kita di sini kita lakukan proteksi ya, karena kita kita proteksi supaya teman-teman cukup menjadikan ini sebagai referensi, dan jika ingin melakukan cross check silakan dibuat perhitungan sendiri. Nah, jika pengen tahu nih formula yang kita pakai di sini, silakan hubungi kami. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.